Aksi tak terpuji kembali terjadi di depan SMPN 47 Batam, di mana seorang pria kedapatan melakukan tindakan cabul di hadapan siswi-siswi sekolah tersebut. Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 ini telah menjadi sorotan dan kekhawatiran di kalangan para pelajar yang ada di sana, Bapak Ibu. Ya, menurut kesaksian seorang siswa bernama Caca, pria tersebut awalnya terlihat seperti sedang buang air kecil saja, namun ternyata ia melakukan tindakan tidak senonoh saat melihat anak-anak perempuan yang lewat. Kami kira dia cuma buang air kecil, Bapak Ibu. Tiba-tiba dia buka celana sambil melakukan hal yang tidak senonoh. Kami teriaki dia panik dan kabur. Ya, ini pengakuan dari Caca kepada awak media ya, yang dikutip dari batamnews.co.id pada hari Senin ini, tanggal 10 Juni 2024, Bapak Ibu. Namun, lagi-lagi aksi pria tersebut tidak berhenti di situ saja. Dia kembali ke lokasi yang sama dan melakukan hal serupa di atas motornya. Ya, meskipun ada becak di depan, pria tersebut tetap melakukan aksi cabulnya ini. Kami takut hal seperti ini kejadian lagi. Soalnya banyak anak sekolah yang pulangnya jalan kaki, ya. Ini pengakuan dari Caca. Saat kejadian kedua, para siswa segera melapor kepada guru, ya, dan pria tersebut akhirnya pergi meski tidak menutupi bagian tubuhnya yang tidak senonoh itu. Kejadian ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan maha pelajar ya, siswa dan siswi dan warga sekitar juga, mengingat banyaknya anak-anak yang berjalan kaki pulang sekolah, ya. Atas aksi cabulnya ini, ya, sudah berulang-ulang kali terjadi. Pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan pengawasan di sekitar area sekolah untuk mencegah kejadian serupa bisa terulang kembali, Bapak Ibu Dauni, ya, di siang hari ini. Apa kabar Ranah Minang Petang? Masih bersama saya sendiri, Rio Saputra Dato Punglu, di petang hari kini kok. Jabodetabek saat ini sudah menunjukkan jam 14 ya, lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Di studio kami RRM Pro 1 Jakarta. Apa kabar? Ya, silakan untuk berkirim-kirim salam Bapak Ibu di seluruh tanah air dan bahkan yang ada di luar negara Indonesia. Kami tunggu ya. Bu Orin, terima kasih Bu Orin ya. Nieni hadir ya, hadir Datuk. Di mana posisi ni lah coba pulang kampung di Ranah apa di Rantau di ni hadir Datuk. Makasih kampung ni mah. Dazol makasih ya, buat Dazol yang ada di Kota Tangerang dan sekitarnya, kebetulan hadir bersama kami di Radio Ranah Minang di siang hari kini kok ya, siang menjelang petang. Dazol makasih. Dazol Hendrik dari Nagari Lubuk Alaweh Pariaman Utara, Tandike pertemuan di siang hari kini Radio Ranah Minang. Itulah informasi di siang hari kini, kau update seketek dari Ambo sendiri, aksi cabul yang dilakukan oleh seorang pria yang ada di Kota Batam ya, tepatnya di SMP 47N Kota Batam. Nah, ini aksi cabul ada kelainan atau katakanlah semacam kejanggalan ya dalam kasus ini atau dalam kejadian ini. Ya, dianggap mereka orang-orang yang punya kelainan mental kalau menurut saya. Aksi cabul ya seperti yang dilakukan oleh pria yang ada di Batam ini ya. Aksi pria tersebut berhenti, dia kembali ke lokasi yang sama. Artinya ini menimbulkan suatu kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Wah, Padang dah. Padang. Di mana? Dari Padang kota. Makasih ya. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke berita selanjutnya. Onde sah dungu lagu. Onde sah dungu lagu. Sah dungu tuh di Niren. Di mana di Padang Niren? Di Kota Padang Niren. Salam sore mana tua. Yo, terima kasih di siapa
Nur Azizah. Nur Azizah. Makasih nih Erin, salam juga ke sadonyo untuk nih Erin, Orin di Kota Padang di petang hari ini kok. Makasih nih Erin ya. Kemudian kita akan masuk ke informasi selanjutnya ya. Uni Erin, terima kasih dari Bukit Tinggi. Terima kasih nih Erin ya. Uni Orin ya, bersama keluarga selalu sehat hendaknya. Kemudian kita tukar ya di headline news informasi. Berikutnya kita hadir dari masih ya di petang hari ini. Kunda si cabul ya Dauni ya. Gadis 14 tahun hilang ya di Bintan, ditemukan di Batam. Pelaku ditangkap oleh polisi. Ya, kebetulan informasi dari Riau sekarang ya, dari Batam ke Kepulauan Riau. Ya. Seorang gadis berusia 14 tahun yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Seorang gadis yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya ya. Sejak Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang lalu, akhirnya ditemukan oleh Satuan Reskrim Polres Bintan ya. Kapolres Bintan AKBP Riki Iswoyo melalui Kasat Reskrim ya Polres Bintan AKP Marganda Pandapotan menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, personel Satreskrim Polres Bintan segera melakukan penyelidikan untuk menemukan keberadaan korban ya. Hasil penyelidikan ini mengungkapkan bahwa korban berada di Kota Batam, Bapak Ibu. Personil Satreskrim Polres Bintan bersama Satreskrim Polresta Barelang berhasil menemukan korban bersama seorang laki-laki berinisial AP, umurnya sekitar 25 tahun, di sebuah kos-kosan di Nagoya, Kota Batam pada hari Kamis tanggal 6 Juni yang lalu. Ya, tersangka sudah diamankan di Mapolres Bintan. Ya, ini penjelasan dari AKP Marganda kepada awak media di tanggal 10 Juni yang lalu. Modus pelaku adalah membujuk korban melalui media sosial dengan janji-janji manis, termasuk menjanjikan korban sebagai seorang istri. Ya, korban kemudian berangkat ke Batam tanpa sepengetahuan orang tuanya, di mana tersangka sudah menunggu di pelabuhan Punggur Batam, udah ini. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa tersangka AP telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban beberapa kali di rumah kos yang ada di Batam ini. Tersangka kita jerat dengan pasal 81 ayat 2 junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ini penjelasan dari AKP Marganda. Ya, ia juga mengimbau kepada orang tua untuk selalu menjaga dan mengawasi anak-anak mereka dalam pergaulan sehari-hari, karena anak adalah amanat undang-undang yang harus dilindungi. Ya, masih ya terkesan cabul-cabul di petang hari ini, Bapak Ibu Dauni. Masih bersama saya sendiri di Radio Ranah Minang, RRM Pro 1 Jakarta di petang hari ini. Sudah 12 menit kebersamaan kita di Radio Ranah Minang, RRM Pro 1 Jakarta. Kebetulan ada beberapa informasi yang kami siarkan dari Batam ya. Dari Batam kita kemudian ingin sebetulnya beranjak sedikit ke berita-berita yang sifatnya nasional lah, nasional. Terima kasih. Saya ingin kembali ke Ranah Minang ya, ke Ranah Minang. Ranah Minang ini Sumatera Barat khususnya. Udah Uni Bapak Ibu di siang hari ini, teman-teman. Silakan untuk berkirim-kirim salam ya.
Kali ini informasi datang dari Kota Baru Solo. Ada nggak orang Solo di Siko? Ya, orang Solo lagi-lagi. Ini informasi dari Solo. Udah nih, kita akan sampaikan informasi ini. Kebetulan informasi ini di tanggal 12 Juni ya. Apa judulnya nih? Jasad pria tanpa identitas ditemukan warga Nagari Kota Baru Solo. Kemarin di Kota Padang ya. Dari Lubuk Kilangan kalau nggak salah kemarin ditemukan. Kemarin kita siarkan juga di sini Radio Ranah Minang RRM Pro 2 kalau nggak salah. Sekarang kejadiannya di Solo. Terima kasih buat Uda ya, Dam Samsuar, Sultan Sinaro ya. Alhamdulillah komentarnya selamat sore Datua. Ya, selamat bagabuang. Dari Mangkuk ini pusingku. Silakan tua mage komentar. Hadir mana tua ya di Radio Ranah Minang. Ya, Olivia Indah hadir Bang, makasih infonya. Silakan untuk kirim-kirim salam ya. Jasad pria juga di Kota Solo, di Kota Baru Kabupaten Solo Eko Dauni ditemukan. Jadi untuk desa sana ya selalulah berwaspada karena kejahatan kok ndak terjadi karena hanya ada diat tetapi juga ada kesempatan di dalamnya ya. Dari Selampawang Tanah Data, makasih alhamdulillah, selamat sore bergabung dari Selampawang. Selampawang Tanah Data di petang hari kini kok alhamdulillah Sungai Tarap ya, Sungai yang juga nan ada di Pasar Batu Sangka. Akan sampaikan ya informasi penemuan seorang mayat yang ada di Kota Baru Solo kau nih. Jasad pria tanpa identitas ditemukan warga Nagari Kota Baru Solo ya. Ini sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan ya, warga Nagari Kota Baru Kecamatan Kubuang Kabupaten Solo pada hari Selasa tanggal 11 Mei tanggal 11 Juni ini 2024 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Salam Kasadonyo Neurin. Yo, makasih. Kapolres Solo AKBP Muari melalui Kapolsek Kubuang Dauni ya. AKP Nafris mengatakan jasad tersebut ditemukan warga pada sebuah warung kosong ya. Melihat jasad tersebut warga langsung melaporkan ke Kapolsek Kubuang. Ya, ditemukan warga tergeletak warung kosong dekat jembatan Kota Baru. Kami bersama anggota langsung menuju lokasi penemuan mayat tersebut ya. Penjelasan dari polisi saat dilakukan identifikasi di TKP, Kapolsek menuturkan tidak ditemukan tanda-tanda bekas luka atau penganiayaan pada tubuh jasad tersebut. Berarti tidak ada penganiayaan ya, sebab nggak ada tanda-tanda. Berdasarkan identifikasi kami tidak ditemukan bekas luka penganiayaan maupun benda tajam ya pada tubuh korban. Kemudian selanjutnya korban yang diperkirakan berumur sekitar 60 tahun itu ya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Nasir Kota Solo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu ia menambahkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sering terlihat di sekitar daerah Kota Baru ini. Sempat beberapa kali berbolak-balik di daerah Kota Baru, namun warga tidak mengenalinya. Kami imbau jika ada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga bisa diberitahukan dan dilihat langsung nanti di rumah sakit ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Itu informasi siang hari ini dari Kota Solo ya, dari Kabupaten Solo Kota Baru udah nih. Terima kasih untuk Uni Orin dari Padang Kota ya, asalnya dari Bukit Tinggi. Sesudah itu Angku, makasih Angku ya. Yang sebentar kola komen ya, Angku Stan Sinaro dari Selampawang Tanah Data. Sesudah itu Daniel Iwit, selamat sore udah Uni dan di kampung, semoga sehat selalu, amin ya. Headline News Radio Ranah Minang ya, ada beberapa informasi yang sudah saya sampaikan, yang sudah mau sampaikan, siarkan. Di antaranya ada dari Batam tadi, aksi cabul di depan sekolah. Sesudah itu kehilangan seorang anak ya, yang sudah beberapa minggu kehilangan orang tuanya.
Lalu kemudian ditemukan juga di Kota Batam dan diiming-imingi untuk dinikahi dan pada akhirnya dicabuli juga. Nanti bisa diputarkan ulang oleh Duta Laksana Ambo di seluruh tanah air ya pada offline-nya Radio Ranah Minang kok. Ada beberapa informasi lah. Yang ketiga, ada informasi sesosok mayat atau jenazah ditemukan di daerah Kota Baru Kabupaten Solo ya. Usianya sekitar 60 tahun dan lebih kurang. Beliau kok sudah bolak-balik berulang-ulang kali, tetapi masyarakat atau desa kita nado sinan tidak ada yang mengenali wajahnya, dan kalau bisa ada yang mengenalnya dihimbau agar diberitahukan kepada pihak keluarga. Makasih juga untuk Uni Adiniran Syria ya. Makasih Uni dari Pekanbaru di petang hari kini kok ya sudah hadir di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta. Untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu udah Uni ya. Jadi kalau untuk udah Uni nan ingin kok sekali lah ya, nan ingin berkorban di Hari Raya Haji kuah, informasi seketek tentang pasar Taranak dan ada di Nagari Moropane ya, Kecamatan Bukit Sindi, Kabupaten Solo, Bararago Jawi. Silakan. Da jan hem jo Galiwa da sedang Galiwa itu tuh. Da sedang makan. Hem tuh biasa aja nyari, ndak baage hem tuh kecuali sendaun apa ya. Silakan. Ini siapa ini? Komentar dari Mako Zinalius nih namanya payahan nih, laki-laki produksi gini ya. Dari mana po sih? Kampung di mana kampung? Silakan ya. Untuk Rencana Ambo yang berkomentar ya, harga sapi di pasar ternak Moropane itu harga sapi ya. Harga sapi di pasar Taranak ya. Harga sapi di pasar ternak Panas. Yap, terima kasih yang lama lagi komentar ya. Silakan ditulislah dari mana, kampung dari mana. Dari mana kampung ya. Wah, dari Sangka dah. Di mana Sangka? Ambo ramai Sangka lo mah. Di mana Sangkanya? Wah, Padusi dah. Oh, Padusi. Di mana ini batu Sangka? Sepang Kiambang 5 kaum Pincuran 7 lah perak jua. Di mana batu Sangkanya? Abin lah. Terima kasih lah hadir Uni di Radio Ranah Minang di petang hari ini kok. Kalau untuk masukan dan saran tuh di inbox kalau bisa ya, supaya Radio Ranah Minang kok punya komentar-komentar nan barasia, jadi bisa nyoca lihat di sana awak ya. Kritik saran tuh melalui inbox kalau bisa. Yang di komentar itu seharusnya esensi berita kalau bisa nih ya. Wah, Padusi dah. Jadi makasih lah hadir di Radio Ranah Minang ya. Kami doakan selalu sehat hendaknya. Baik, kita masuk ke informasi selanjutnya. Informasi dari pasar Moropane ya. Harga sapi di pasar ternak Moropane naik menjelang Lebaran Idul Adha ya tahun kini. Informasi kita kutip ya dari infosumbar.net tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam ini diposting sekitar jam 10.22 waktu Indonesia bagian barat. Jelang Lebaran, hewan ternak di pasar Moropane ya Kabupaten Solo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 mengalami kenaikan Bapak Ibu. Untuk harga hewan ternak seperti sapi memang ada peningkatan sebesar 2 hingga 3 juta rupiah dari harga biasanya. Kata Kepala
Puskeswan ya, Puskeswan ya, Nagari Moropaneh, DRH Eka Mirawati. Ini DRH ini dokter hewan berarti ya. Untuk harga sapi kurban sendiri kata Eka bervariasi dari belasan hingga puluhan juta rupiah ya. Harga sapi kurban bervariasi tergantung jenis dan bobotnya. Tapi ada yang harganya 15 juta dan puluhan juta juga. Hal yang sama turut diungkapkan salah satu pedagang, namanya Nasrudin, umurnya sekitar 70 tahun, mengatakan ada kenaikan harga sapi hingga 40%. Kalau misal ada sapi yang harganya 10 juta, naiknya hingga 14%. Jadi harganya sekitar 14 juta ya. Kenaikan ini kata Nasrudin sudah terjadi semenjak 2 minggu yang lalu. Namun ada pengurangan daya beli dari masyarakat sendiri ya dibanding tahun-tahun yang lalu. Biasanya bisa habis hingga 10 ekor. Sekarang hanya 6 ya. Tak hanya itu, kenaikan harga ini turut diungkapkan salah satu pedagang, namanya Pak Am, umurnya sekitar 67 tahun, yang menyebutkan kenaikan bisa mencapai 2 juta rupiah ya. Biasanya yang saya jual 12 juta, naik menjadi 14 juta rupiah. Jadi lumayan ya Bapak Ibu untuk di sana Ambon dan ingin berkurban di tahun kini. Sudah 25 menit kebersamaan kita di Radio Ranah Minang, RRM Pro 1 Jakarta. Udah nih dalam headline news Radio Ranah Minang ya. Jadi informasi update yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami siarkan secara langsung. Untuk udah nih yang berkirim salam silahkan ya, selagi kami mengudara, berikan komentar dan respon. Yang ingin berkurban di tahun ini walaupun agak mengalami peningkatan ya harga hewan kurban, tetapi tidak ya menggubris semangat kita ya, tidak menghilangkan semangat sana udah ini untuk berkurban, karena kurban kok dianjurkan, sangat dianjurkan, dan bahkan kalau naik haji diwajibkan bagi orang yang mampu ya. Kalau untuk awak nanda sanggup baik kata nasuci, silakan untuk berkurban. Patungan bisa ya, patungan sama-sama ada stek seorang misalnya kan di kumpul-kumpulan beli jawi, beli sapi, bakso jawi sapi kan sama ada. Beli kambing juga bisa ya. Jangan sampai kurban perasaan loh di hari raya Idul Adha kau dah nih. Terima kasih untuk Uni Adini dan Syriah dari Pekanbaru. Yap, sampai di sini dulu perjumpaan dan kebersamaan kita gitu. Jadi kadang-kadang banyak saudara-saudara kita yang di luar Minang yang menyaksikan ini, makanya saya sering ya menggunakan bahasa Indonesia nih. Maklum aja lah ya nak. Dan kita doakan buat saudara kita, saudara awak, suasana awak yang bekerja saat ini dalam upaya normalisasi jalan ya, tempat tinggal dan sebagainya pasca bencana yang terjadi di Ranah Minang beberapa bulan ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan, bisa pulih dan bisa seperti sedia kala udah nih. Seperti sedia kala itu kalau jalan dari Kota Padang ke Bukit Tinggi kok bisa ya digunakan kembali. Semoga Radio Ranah Minang semakin jaya ke depannya. Makasih nih Orin. Alhamdulillah. Kalau nilai acok mencari Radio Ranah Minang, lain tak ada komentarnya yang meriang-meriang. Tapi kalau dan sekali-sekali tiba mau cari lihat, tahu-tahu langsung aja main ska-nya. Karena ska ambo kan. Ska mat lo langsung kan tak bisa mengari sterko ya. Tinggal rajo leh, jura-jurajo dibayar deh kan. Jadi orang-orang Minang boleh berkomentar. Orang-orang awak itu sangat kritis kok. Tetapi berkomentarlah dengan
cara-cara yang baik, ya kan. Kritik saran boleh ya. Kami selalu welcome terhadap itu kok. Itu tak boleh nyudah. Je. Jangan cek ni tadi. Maksudnya tak boleh. Di radio aja mah. Galak nak lah boleh tak? Kasih serius sekolah. Habis main awak deh mah. Jadi masih ada tak informasi? Masih ada tak? Kita lihat, kita cari. Habis main awak. Ya, habis main awak. Kita sampaikan informasi seketik lagi untuk dan suasana dan ada di Kabupaten Solo, ya. Berikut nagari di Kabupaten Solo yang masuk zona bahaya dan waspada peredaran narkoba. Nah, itu perlu dibagi-bagikan ke ini, ya. Peredaran narkoba ada beberapa buah nagari yang termasuk, ya, waspada itu termasuk waspada, berbahaya lah, bukan waspada lagi, berbahaya, ya. Dan ada di Kabupaten Solo. Badan Narkotika, ya, kita ketein dulu seketek volume sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Jadi sengsara membawa nikmat kita diiringi dengan backsound sengsara membawa nikmat. Jadi wah sengsara aku membawa nikmat nampaknya dah. Badan Narkotika Nasional Provinsi, ya, BNNP Sumbar bersama pemerintah Kabupaten Solo yang menggelar rapat koordinasi upaya penurunan level tingkat kerawanan narkoba pada nagari yang ada di Kabupaten Solo pada hari Rabu ini, tanggal 5 Juni 2024. Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Polisi Riki Yonoarfi mengatakan di Kabupaten Solo sendiri terdapat banyak nagari yang berstatus bahaya dan waspada peredaran narkoba. Nah, ambo sering sampaikan di Radio Ranah Minang Iko, ya. Banyak nagari yang statusnya bahaya narkoba ini termasuk kepada kejahatan yang extraordinary. Jadi penanganannya juga tidak bisa dengan biasa-biasa saja dan sangat memprihatinkan saat ini katanya. Wow, luar biasa. Adapun nagari yang statusnya bahaya peredaran narkoba ini yakni Nagari Guguk Sarai, termasuk kuah. Nagari Guguk Sarai, Nagari Paninjauan. Astagfirullah, bahaya narkoba dah ni. Ya, Nagari Paninjauan, Nagari Guguk Sarai, Nagari Suli Ayah. Suli Ayah je termasuk. Ada tak? Nusa dari Suli Ayah. Bahaya narkoba kuah. Nagari Aripan, Nagari Aripan, Nagari Kacang, Nagari Sanyang Baka, Nagari Muaropane, termasuk Nagari Muaropane, ya. Nagari Simpang Tanjuang, Nan Ampe, ya. Kemudian Nagari Batang Barus, Nagari Cupak, Cupak juga, Nagari Cupak juga bahaya narkoba. Nagari Koto Guguk, ya. Nagari Sungai Janiah, Nagari Talang, wow. Nagari Alahan Panjang, Nagari Salimpe, Nagari Sungai Nanam, Nagari Batu Banyak, Nagari Koto Gadang, Koto Anau. Astagfirullah. Termasuk nagari-nagari yang berbahaya darurat narkoba, ya. Selanjutnya Nagari Limolunggo, Nagari Bukit Sileh, Nagari Gantuang Ciri, Nagari Gawang, Nagari Koto Baru, Nagari Koto Ilalang, Nagari Penyakalan, Nagari Selayo, Nagari Sauk Laweh, Nagari Tanjung Bingkuang, Nagari Surian, Nagari Serukam, dan Nagari Gerabat Data. Sedangkan nagari yang berstatus waspada diantaranya Nagari Paninggahan, Nagari Muaropingai, Nagari Koto Gadang, Guguk, Nagari Talang, Babungo, Nagari Geografis, Mahari Koto Laweh, Nagari Taruang-Taruang, Nagari Bukit Kanduang, Bukit Tandang kali tak? Nagari Koto Sani, Nagari Singkarak, Johan deh. Nagari Sumani, Nagari Dilam, Nagari Kinari, dan Nagari Perambahan. Termasuk Nagari Kinari, Nagari Perambahan. Astagfirullah. Ya, darurat atau berbahaya narkoba nagari-nagari nan ada di Kabupaten Solo. Dan ambo sampaikan dan ambo sampaikan sebentar kuah. Astagfirullah. Termasuk nagari ambo. Kok di bentuk sangka apa lah? Ya. Jadi hati-hati dah ni kok nagari-nagari nan ambo sabi ke kono nagari-nagari yang berstatus bahaya narkoba di Kabupaten Solo, ya. Ini disampaikan, ya. Keadaan ini sudah sangat memprihatinkan, ya.
Apalagi Sumatera Barat saat ini sudah menjadi jalur tujuan peredaran narkoba. Oh iya. Ya. Ini kita sampaikan buat di sana dalam rapat koordinasi yang digelar oleh PNNB ya Sumatera Barat. Ya. Terima kasih informasinya ya. Badan Narkotika Nasional Provinsi namanya mau dauni ya. BNNP ya. Bersama pemerintah Kabupaten Solo menggelar rapat koordinasi dan ada beberapa nagari yang di katakan berbahaya status narkoba ya. Deh mande. Makasih nih Orin ya. Beliangku putra perdana di petang hari kini kok Radio Renah Minang. Angku makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mbak. Apa berita kini Mbak? Lah banyak berita yang mau sampaikan yang kami sampaikan di Radio Renah Minang dari tadi ya. Termasuk status-status yang sifatnya darurat narkoba dan terjadi di Kabupaten Solo dan aksi cabul dari Batam tadi kita siarkan dari Batam, cabul di depan sekolah, di muka sekolah SMP, aksi cabul Angku Putra Perdana. Sudah itu ada orang hilang, tahu-taunya dicabuli juga. Suari Batam. Sudah itu ada ya penemuan jenazah di Kota Baru ini tadi. Ya, Kota Baru Kabupaten Solo tadi tuh. Dan tidak ada orang yang kenal jual jenazah itu tuh, ya. Terima kasih ya beliangku Putra Perdana dan terakhir informasi yang kami siarkan itu yang kini kah ya nagari-nagari yang berstatus bahaya narkoba di Kabupaten Solo deh. Kadi ulang sebuah nagarinya. Nagari yang berbahaya itu dah nih. Adapun nagari yang berstatus bahaya peredaran narkoba yakni nagari Guguk Sarai ya. Ya anak kemanakan. Ni Orin makasih menjaga anak kemanakan. Ni memang kalau nawan akan menjaga si alai. Ya ibu menjadi anak-anak aku ya. Nagari peninjauan. Nagari yang mau masuk gawang juga nagari Kota Baru juga ya. De banyak nagari-nagari yang kanai. Balakalai ya. Itu sebentar kok tip memilih hewan kurban. Kita sampai sakit tidak bah tip-tip kiat-kiat untuk memilih atau bapak memilih. Kalau bahasa awak kan memilih dipilih-pilih jawi untuk bahan rancak untuk dikorbankan ya, dikurban bukan dikorban, dikurban ya. Beko jangan salah arti dan salah kaprah lo dah ni pakai cina ambon lah bagai-bagai je mah tu aja sih. Tadi ada arago cila informasi tadi berita dari mana? Ada arago Jawi. Arago Jawi kok mengalami peningkatan di pasar ternak. Di pasar ternak di Pasar Moropane sekitar 14% kenaikan harga ternak ya menjelang kurban kok. Kenaikan kok lah 2 minggu yang lalu terjadi ya. 14% artinya dari misalnya kalau biasanya 10 juta gue jadi sampai oleh juta gue. Harga Jawi kuah. Nih kita sampaikan kiat-kiat sekitar untuk tip memilih hewan kurban dari sesepuh wah penjual sapi di Pasar Moropane. Hari Raya Idul Adha sebentar lagi akan tiba 1445 Hijriah Bapak Ibu Dauni. Tinggal hitungan hari saja. Tak jarang banyak masyarakat yang mampu untuk melakukan salah satu amalan yang sangat dianjurkan, yakni berkurban untuk ya bersiap-siap ya membeli hewan impian yang akan dikurbankan ini. Seperti yang terlihat di Pasar Ternak Moropane, Kabupaten Solo pada hari Senin tanggal 10 Juni ini 2024 yang padat dan ramai oleh pedagang dan pembeli. Diperkirakan ada sebanyak 1000 ekor sapi yang masuk ke pasar tersebut. Berbagai jenis hewan ternak dijual seperti sapi, kerbau maupun kambing. Namun memang yang dominan dari ketiga jenis hewan tersebut paling banyak adalah sapi atau kata orang awak Jawi ya. Salah satu pedagang yang namanya Pak AM, umurnya sekitar 67 tahun yang berasal dari Tanah Garam, Kota Solo, memberikan beberapa tips untuk pembeli yang akan membeli sapi untuk dijadikan hewan kurban tahun ini.
Pak AM sendiri sudah menjual sapi pasar ternak di Pasar Moropane semenjak 44 tahun silam. Artinya Pak AM sudah termasuk sesepuh atau orang yang sudah lama menjual sapi di Pasar Moropane ini. Kalau untuk pembeli yang pertama kali harus diperhatikan saat membeli sapi untuk kurban, yakni kondisi fisik. Nih, diperhatikan kondisi fisik, kalau bisa yang gemuk dan jangan yang kuri-kurui, yang kurus-kurus katanya ya. Kemudian selanjutnya juga harus diperhatikan adalah gigi sapi. Gigi sapi dan nih lalu ya yang sudah bertukar, yang menandakan bahwa sapi tersebut sudah berumur 2 tahun. Perhatikan gigi sapi yang sudah bertukar. Hewan kurban kan sudah harus berumur di atas 2 tahun. Namun sapi ini bisa dilihat dari giginya yang sudah bertukar ya. Ini pengakuan dari Pak Am ini. Yang harus diperhatikan adalah apakah hewan tersebut memiliki cacat atau tidak. Kalau ekor gigi satu cacat apa tidak. Perhatikan seluruhnya, apakah kukunya, telinganya, dan bagian tubuhnya yang lain ada yang cacat. Karena yang benar-benar yang harus diperhatikan kesehatan sapi. Dan lihat juga kebersihan sapinya. Sapinya ini bersih apa enggak. Sementara itu hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Pukeswan ya, Pasar Moropane, dokter ya, dokter DRH, dokter hewan Eka Mirawati. Kalau orang yang sudah biasa membeli sapi, biasanya sudah tahu dengan cara melihat fisik-fisik saja itu sudah kelihatan. Namun jika pembeli masyarakat biasa, apalagi untuk hewan kurban, yang diperhatikan diantaranya dilihat kondisi sapi yang tidak boleh cacat ya. Jadi sapi kurban direkomendasikan dengan jenis kelamin jantan ya, kalau bisa yang jantan ya, dan dilarang sapi betina produktif ya. Jangan sampai sapi betina produktif, boleh nggak Melaya kan, jangan sayang awaknya ke beranak kan ya. Betina boleh saja ya, tapi yang mandul. Kalau bisa pilih yang betina tapi yang tidak beranak betul. Yang mandul kok besok ada beranak, ada isa beranak betul. Tidak. Dan sudah tidak produktif. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin meminta bantuan kami selalu bersedia untuk melakukan pengecekan ya. Ini penjelasan dari dokter. Tidak boleh lu dari dokter hewan Mirawati tadi ya. Jadi itulah informasi Dauni di petang hari ini Kak. Sampai di sini dulu perjumpaan dan kebersamaan kita di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta di siang hari ini kok petang. Mudah-mudahan nanti kita ulang balik malam. Bisa-bisa saja kita ulang malam. Kita cari informasi yang lebih berkelas, lebih berkelas. Makasihnya yang lebih mendunia dan menjadi fokus banyak orang. Deh, ya, yang sifatnya nasional dan berbagai macam informasi internasional. Internasional. Lebih banyak awak kini ko mau tahu membaca-baca, mengedukasi orang, ya kan? Ada beberapa sebenarnya review visual juga sebenarnya bisa. Sebenarnya informasi ko membaca berita ko kan ada visualnya sewalan dan kapan perlu cari kan, ya. Dan kamar rusak-rusak awak itu perlu hindari. Terima kasih nih Oren, makati maju Indo dan masih banyak yang tadi, ya, komentar-komentar di AT. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah di balik apa yang kami siarkan di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 Jakarta. Yap, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman ya. Minta maaf jo jarinan 10 ditakutkan kapalo kanan 1 ya. Maaf diminta banyak-banyak kepada dan sana udah nih Bapak Ibu mama kami do bako. Anak pisang, epa besan, putih-putih bungsu, orang muda, cadiak pandai, niniak seratu mama, anak jo kemanakan, urang sumando, bundo kanduang ada di dalam. Majulah Radio Ranah Minang, RRM Pro 1 dan 2 Jakarta. Jayalah Minangkabau, kita minangkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.